Iwan dari Kabupaten Jember akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri atas supervisor, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Sri Yuliani dari UPTD Sabdik SDN Sidomekar 3. Saya Marianus Setiawan dari UPTD Sabdik SDN Sidomekar 5. Saya Yunus Ristan Hidayat dari SMK Negeri 8 Jember. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yunus. Bagaimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Di sini saya sebagai supervisor akan melakukan arahan kepada Bu Yuli terkait apa yang akan dilakukan Bu Yuli sebagai coach kepada coaching. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini kepada Ibu Yuli. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada coaching kali ini. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah percakapannya nanti sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana nanti Bu Yuli memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee nanti tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa Ibu Yuli, ada prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian di sini saya mau mengajukan pertanyaan untuk Bu Yuli. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Yuli pada coaching kali ini? Iya, Pak, terima kasih. Dalam kesempatan ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh. Kemudian saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee saya. Oh, begitu. Ya, kemudian kompetensi yang ada dua kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Nanti saya secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Oh, begitu. Ya. Pertanyaan yang terakhir ya, Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin ada pada proses coaching kali ini? Saya ingin bahwa coachee saya nanti ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, Pak. Oh, begitu. Cukup Ibu Yuli untuk praobservasi kali ini. Semoga coachingnya nanti berjalan dengan baik. Ibu Yuli dapat mengembangkan ide dan memberdayakan coachee sehingga coachee dapat mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Siap, Pak. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Selamat Pak. melakukan coaching. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam, Bu Yuli. Bagaimana kabarnya Pak Iwan pada siang hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Bu Yuli. Sepertinya ada yang ingin Pak Iwan sampaikan ya ke saya kemarin. Oke, benar Bu. Memang saya ingin bercerita gitu Bu kepada Bu Yuli. Ingin berkeluh kesah seperti itulah Bu. Ingin apa ya, bercerita, ingin sharing seperti itu. Begini Bu, begini ceritanya itu seperti ini. Di sekolah saya itu saya merasa bahwa sopan santun anak-anak itu sangat kurang Bu. Itu terlihat masih banyak dari siswa yang ketika guru datang itu anak-anak sepertinya cuek seperti itu. Artinya nggak langsung menyapa seperti itu. Kemudian juga nggak mau ada yang nggak mau salaman seperti itu Bu dengan Bapak Ibu guru. Bahkan kalau dengan guru-guru yang muda itu malah mereka menganggap sebagai teman seperti itu, sehingga mereka dalam berkata-kata dengan gurunya pun kurang sopan gitu loh, kurang sopan santunnya kurang sekali gitu loh. Tak jarang juga saya temui anak-anak bercerita Bu. Anak-anak berbicara dengan guru-guru atau bercerita itu dengan bahasa sehari-hari seperti itu. Layaknya mereka itu
komunikasi atau berbicara ketika berada di rumah. Itu Bu, ceritanya seperti itu. Oh, jadi guru-guru itu di sekolah Pak Iwan memposisikan diri sebagai teman kepada anak-anak gitu. Yeah. Jadi imbasnya pada akhirnya mereka itu kurang dalam kesopanan. Mereka itu kalau berbicara dengan guru-guru menjadi seperti layaknya berbicara di rumah, seperti itu. Kemudian apa tujuan Pak Iwan kira-kira untuk obrolan kita pada siang hari ini, Pak? Gini Bu, sebetulnya tujuan utama itu ya yang pertama kepingin mencari solusi lah seperti itu. Mungkin dengan kita sharing seperti ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang tadi saya sampaikan, yang berkaitan dengan sopan santun, kemudian menghargai guru. Dan intinya saya ingin ngobrol Bu dengan Ibu itu, kemudian saya menemukan solusi agar di sekolah saya itu anak-anak menjadi pribadi yang mempunyai karakter yang lebih sopan dan menghargai semuanya, seperti itu Bu. Oh, gitu. Jadi Pak Iwan ingin menemukan solusi dari permasalahan yang ada di sekolah. Kira-kira kendala apa saja ya Pak yang jenengan temui di sekolah terhadap kesopanan anak-anak ini? Menurut saya Bu ya, yang saya amati itu yaitu kendala terbesarnya itu guru-guru di sekolah itu belum bisa tegas sepertinya, belum bisa bersikap tegas. Melihat mental anak-anak yang memang belum stabil seperti itu. Jadi sebagian besar guru muda itu banyak memposisikan diri mereka itu sebagai teman, bukan sebagai manajer gitu. Jadi mereka mungkin takut Bu, takut juga atau ragu juga karena mereka ketika anak-anak sedikit diberi tindakan tegas, itu anak-anak akan menangis seperti itu. Ya canggung jadinya Bu seperti itu. Terus mereka juga merasa kurang yakin seperti itu. Itu seperti itu Bu ceritanya. Oh begitu, jadi kendala yang jenengan hadapi itu anak-anak kurang stabil dalam emosi. Kalau diingatkan itu malah mereka justru menangis, tidak mau sekolah, seperti itu ya Pak ya. Kemudian harapan jenengan terhadap anak-anak itu yang jenengan inginkan terhadap murid-murid jenengan sekarang bagaimana apa Pak? Harapan terbesar ya, harapan saya itu terhadap murid-murid saya itu ya yang pertama ya lebih tertib Bu di kelas seperti itu. Bisa menghargai guru, kemudian bisa lebih sopan, kemudian punya mental yang kuat ketika diberi sanksi atau karena mereka salah sudah tahu kesalahannya diberi sanksi mau menerima gitu loh Bu. Karena memang salah gitu, harus resiko dengan konsekuensi sanksinya tersebut. Jadi ketika dinasehatinya pun dinasehati juga mereka bisa terima gitu. Itu harapan saya. Harapan jenengan itu supaya murid-murid itu lebih tertib, supaya murid-murid itu lebih sopan, seperti itu ya Pak ya. Kemudian kalau jenengan lihat dari keseharian jenengan di kelas, kira-kira posisi sekolah jenengan itu kalau jenengan bisa nilai sendiri itu dalam skala berapa ya Pak? Kalau bisa dinilai dari rentang 1 sampai 10, kira-kira sekolah jenengan itu dalam posisi berapa nilainya kalau bisa dinilai saat ini? Kalau saya nilai ya menurut kacamata saya nilai yang pantas dengan kondisi sekolah yang sekarang ada di kondisi sekolah saya yang sekarang yang ada itu ya menurut saya nilai 6 Bu, menurut saya seperti itu. Karena memang saya sendiri juga merasa belum optimal seperti itu Bu dalam menuntun siswa supaya punya pribadi yang sopan, kemudian juga bagaimana mereka bisa menghargai guru, dan saya pun merasa belum konsisten juga dalam memposisikan diri posisi kontrol sebagai manajer seperti itu. Itu yang saya bisa sampaikan kira-kira ya seperti itu lah gambarannya. Dari yang sudah jenengan paparkan tadi Pak, jenengan sekolah jenengan sekarang berada dalam level 6, kalau ditulis dalam skala 1 sampai 10 itu ada di posisi 6. Kira-kira yang jenengan harapkan sekarang sekolah jenengan berada dalam posisi berapa?
tadi dari awal itu saya nilai levelnya 6 Bu. Kalau Ibu tanya harapan ya, menurut saya itu ya harapannya ya nggak mulu-mulu sih. Ya. Kalau melihat situasi kondisi seperti itu Bu. Jadi karena anak-anak juga masih dikatakan jauh dari sempurna ya, dari segi karakter. Jadi mungkin kalau saya nilai dari skala itu ya sekitar 8 lah sampai 9 gitu Bu. Nilainya seperti itu harapannya sih. Ya nggak begitu mulu-mulu menurut saya seperti itu. Ya. Jadi jenengan menghendaki sikap anak-anak itu sekarang pada posisi 8 atau 9 begitu ya Pak. Jadi untuk mencapai betul. nilai itu Pak, untuk mencapai nilai 8 sampai 9 kira-kira apa yang bisa jenengan lakukan untuk bisa mendapatkan nilai karakter anak-anak itu berada dalam level 8 sampai 9 itu? Ya kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan ya, yang pertama ya terus berusaha terus membimbing lah seperti itu. Berusaha mencoba terus berbagai cara ya membimbing anak-anak dengan tidak bosan-bosannya, memberi motivasi seperti mengingatkan, kemudian juga memotivasi anak-anak untuk selalu bersikap positif seperti itu, berpikir positif sehingga mereka mempunyai sopan santun yang lebih baik lagi seperti itu dan bisa menghargai guru. Selain itu juga berusaha dengan menerapkan keyakinan kelas Bu, seperti itu, mengingatkan anak-anak akan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama seperti itu. Dan juga kita berusaha konsisten Bu, memposisikan diri kita itu di posisi manajer seperti itu, bukan teman lagi. Kalau teman tadi kan seperti itu, anak-anak merasa malah nggak canggung lagi nganggap kita sebagai teman, akhirnya sopan santunnya kurang. Dan juga kepada rekan sejawat kita juga berusaha melakukan pengimbasan sosialisasi kaitannya dengan budaya politik agar mereka juga bisa membantu, berupaya juga untuk melakukan hal yang sama sehingga ada semacam kerjasama, nanti akan lebih mudah lagi untuk mencapai harapan yang kita inginkan. Seperti itu Bu, gambarannya. Berarti Pak Iwan yang sudah Pak Iwan lakukan sekarang adalah membuat keyakinan kelas, kemudian berusaha konsisten dalam memposisikan diri jenengan sebagai manajer, kemudian mungkin ada pengimbasan gitu kepada teman sejawat. Kemudian rencana yang paling dekat ini yang mau Pak Iwan lakukan untuk merubah karakter anak-anak menjadi lebih sopan itu apa Pak? Gitu, rencana yang paling dekat karena sebentar lagi kita sudah mau ujian gitu. Waktunya sudah mepet ya, kami berusaha yang pertama berusaha konsisten itu yang pertama Bu, ya, pertama dan tidak memaksakan diri gitu loh, alami gitu loh, mengalir gitu, tapi ya tetap kita lakukan. Khusus pribadi saya sendiri ya Bu, ya untuk posisi saya, posisi kontrol itu ya berusaha memposisikan sebagai posisi manajer sambil yang tadi itu Bu, berusaha mengadakan pengimbasan atau mensosialisasikan kepada rekan sejawat tentang budaya positif agar mereka juga sedikit banyak bisa mengubah posisi kontrol yang sama seperti kami, seperti saya, yaitu posisi sebagai manajer seperti itu. Oh, iya, berarti jenengan dalam waktu dekat ini akan selalu konsisten untuk berupaya menjadikan diri jenengan berada dalam posisi kontrol sebagai manajer. Selain itu juga pengimbasan budaya positif kepada rekan sejawat, gitu. Kapan kira-kira rencana itu mau dilaksanakan, Pak? Ya, lebih cepat lebih baik, gitu. Lebih cepat lebih baik. Harusnya ya seperti itu, gitu. Mungkin ya akan saya mulai setelah kita berbincang ini, Bu. Nah, karena yang dibutuhkan sebenarnya adalah konsisten dari dalam diri kita sendiri seperti itu untuk memulainya begitu. Berarti yang jenengan butuhkan sekarang ini adalah konsistensi diri ya Pak ya, betul. selalu konsisten untuk melakukan posisi kontrol jenengan sebagai manajer. Nah, kira-kira nanti Pak, siapa dan apa yang membuat jenengan itu selalu berkomitmen terhadap rencana-rencana yang akan jenengan laksanakan ini? Kira-kira siapa yang akan membantu jenengan untuk melaksanakan komitmen ini dan apa komitmennya?
karena ini permasalahannya itu ruang lingkupnya sekolah mungkin. Ya tentu komitmen ini tentunya juga untuk seluruh warga sekolah seperti itu. Jadi warga sekolah secara umum Bu, ya saya akan mencoba share kepada anak didik saya di kelas, kemudian kepada rekan sejawat tentunya, dan semua mereka juga ikut gitu andil dalam bagian dalam kegiatan ini atau tugas ini, agar mereka bisa membantu saya Bu, menjaga komitmen yang tentunya tadi sudah saya sampaikan, dan mengikrarkan keyakinan kelas, meyakinkan anak-anak walaupun dampaknya belum signifikan saat ini, paling enggak ya saya berharap ada dampak Bu, di kemudian hari, seperti itu harapannya. Berarti tetap semangat ya Pak untuk menjalankan keyakinan kelas itu supaya kita berharap bahwa dampak besar di kemudian hari. Nah Pak, setelah kita ngobrol-ngobrol tentang permasalahan yang jenengan hadapi di sekolah, sekarang bagaimana perasaannya Pak Iwan kira-kira? Ya, terus terang ya masalah Bu, alhamdulillah, karena saya merasa unek-unek saya, gitu, masalah saya itu bisa tersampaikan dengan Bu Yuli, bisa cerita itu lebih lega Bu. Akhirnya juga bisa sedikit banyak menemukan solusi jawaban Bu dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, seperti itu Bu. Oh iya Pak, saya juga berharap bahwa rencana-rencana yang sudah Pak Iwan susun bisa berjalan dengan baik, sehingga karakter anak-anak di sekolah menjadi lebih baik. Itu harapan saya, semoga rencana-rencananya terlaksana ya Pak. Ya, amin Bu, amin. Ya, terima kasih. Terima kasih, saya juga seperti itu. Saya akhiri ya Pak, hari ini mungkin kalau dengan masih ada kegiatan, saya juga ada kegiatan lagi. Saya akhiri, assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Bu Yuli, terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yunus. Bagaimana tadi hasil coachingnya, lancar atau tidak? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Lancar. Oke, Bu Yuli, setelah Ibu Yuli melakukan coaching, saya di sini akan melakukan evaluasi untuk hasil pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Yuli. Jadi tadi bersama dengan Bapak Iwan ya sebagai coach ya Bu Yuli. Ya. Jadi dari hasil proses coaching tadi dengan Bapak Iwan, di sini saya akan di penutupan ini saya akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama adalah apa saja yang sudah coaching atau Pak Iwan lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah diinginkan. Nggih, pada percakapan coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak. Jadi sudah menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya, bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching saya. Oke, baik Bu. Menurut saya sebagai observer pada saat coaching tadi Bu Yuli sudah melakukan coaching dan sudah berjalan dengan baik dan sudah menyampaikan prosesnya berdasarkan alur tirta. Dan Pak Iwan sebagai coach sudah menggali dan memberikan suatu gagasan terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bu Yuli dan menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian pertanyaan terakhir Bu Yuli sebelum saya tutup pada sesi kali ini, yaitu apa yang ingin dicapai atau yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan. Oke Pak, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya lakukan atau yang ingin saya kembangkan lebih lagi adalah memahami tentang proses dari alur tirta ini tadi. Sehingga nanti untuk kedepannya, untuk proses coaching yang akan datang itu bisa menjadi lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan pada kegiatan pada siang hari ini Pak. Oh, begitu ya Bu. Jadi intinya bagaimana bisa menggali ide atau gagasan dari uji menggunakan alur tirta sehingga pertanyaan berbobot itu bisa memberikan solusi dan bisa menggali dan mengembangkan ide gagasan dari coaching. Terima kasih Bu Yuli atas coachingnya pada hari ini dengan Bapak Iwan. Semoga
memberikan dampak yang positif terhadap kompetensi yang Ibu Yuli akan kembangkan. Oke, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Assalamualaikum Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.